Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihat Nur Fitria dari STAI Dr. Kahit Mutakin, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini saya akan membuat video bagian ajar dari mata kuliah Teknik Menulis Naskah Dakwah untuk memenuhi salah satu tugas dari KDP yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu tentang ciri-ciri tulisan dakwah. Nah, di sini ada CPL, CPMK, dan sub CPMK dari mata kuliah Teknik Menulis Naskah Dakwah. CPL-nya yaitu lulusan mampu menulis materi dakwah di media cetak, elektronik, dan media online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat. CPMK-nya mampu menyusun naskah dakwah yang efektif, sistematis, komunikatif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai media dakwah. Sub CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tulisan dakwah secara tepat dan jelas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah berdasarkan nilai Islam dan kaidah komunikasi dakwah. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami unsur-unsur penting dalam tulisan dakwah seperti bahasa yang santun, isi yang mengajak kepada kebaikan, serta berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu membedakan tulisan dakwah dengan tulisan yang umum lainnya. Baik, sekarang ada pengertian tulisan dakwah. Nah, menurut para ahli, menurut Muhammad Ali Aziz, yang dimaksud dengan tulisan dakwah adalah salah satu bentuk dakwah bil kolam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui media tulis, baik berupa buku, artikel, majalah, surat kabar, maupun media digital. Nah, tujuannya adalah mengajak masyarakat kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kepada pengertian tulisan dakwah yang kedua. Ini menurut Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa tulisan dakwah merupakan aktivitas penyampaian ajaran Islam melalui bahasa tulis yang dirancang secara sistematis untuk memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku pembaca agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi hari ini, yaitu ciri tulisan dakwah. Nah, di sini ada 4 ciri tulisan dakwah. Yang pertama adalah ciri kognitif, yang kedua ciri afektif, yang ketiga ciri psikomotorik, dan yang keempat ciri integratif. Ciri kognitif dalam tulisan dakwah itu merujuk pada aspek yang menekankan perubahan atau peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pola pikir pembaca terhadap ajaran Islam. Jadi, tulisan dakwah yang memiliki ciri kognitif ini itu bertujuan untuk memberikan informasi, memperluas wawasan, serta membantu cara berpikir Islami pada mad'u atau penerima dakwah. Nah, pada aspek kognitif yang dimaksud di sini adalah cara berpikir. Ya, pada aspek ini eh, cara berpikir penulis yang digunakan ketika menulis dakwah sesuai dengan nilai dakwah. Adapun perbedaan tulisan dakwah dengan tulisan yang lainnya dengan ciri kognitif adalah kalau tulisan dakwah itu menekankan pada aspek moral dalam rangka berpikir Islami, ya, cara hidup yang menyeluruh, tidak ada pemisahan antara aspek kehidupan antara agama dan negara. Nah, kalau tulisan yang lainnya itu menekankan pada hukum, perspektif sekuler, misalnya memisahkan urusan agama dengan umum. Nah, karakteristik dari ciri kognitif dalam tulisan dakwah yang pertama itu menekankan pada aspek pengetahuan.
Yang kedua, mendorong pemahaman dan analisis. Yang ketiga, mengubah pola pikir. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang informatif dan argumentatif. Dan yang keempat adalah menyajikan materi secara sistematis. Jadi cara menentukan ciri kognitif dalam tulisan dakwah itu yang berarti isinya itu adanya analisis tujuan dan isi pesannya. Isi pesannya adalah berisi tentang pengetahuan, tentang informasi. Dan bahasa dan budaya penyampaiannya itu pasti terstruktur gitu ya. Nah, adapun contohnya, contoh dari tulisan dakwah ciri kognitif. Seperti dalam Islam, ilmu pengetahuan memegang peranan penting sebagai landasan untuk memahami ajaran agama secara benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa proses belajar dan berpikir adalah awal dari keimanan yang kokoh. Nah, di sini memiliki ciri kognitif karena menyajikan informasi dan pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah ciri afektif dalam tulisan dakwah. Nah, ciri afektif ini berkaitan dengan aspek emosional dan sikap yang ingin dibangun atau diubah dalam pembaca atau pendengar dakwah. Nah, aspek afektif yang dimaksud di sini ialah emosi atau rasa. Pada aspek ini, emosi dalam tulisan tunduk pada nilai-nilai ilahiyah. Sementara kalau tulisan lain itu mencoba menjauhi hal itu. Nah, ciri afektif dalam tulisan dakwah yang pertama adalah menimbulkan perasaan dan sikap positif. Jadi menimbulkan setelah membaca tulisan dakwah, si pembaca itu bisa menimbulkan rasa seperti iba, terharu, sedih, gembira, atau marah. Nah, terus juga bisa mengandung hikmah dan kasih sayang ciri-cirinya. Ciri yang ketiga itu berorientasi pada perubahan sikap dan nilai. Ya. Selanjutnya, ciri afektif itu adalah menggunakan bahasanya yang santun dan lembut. Memiliki dampak emosional yang lebih tinggi dari dampak yang ciri kognitif. Nah, bagaimana perbedaannya dengan tulisan yang lain? Nah, perbedaan tulisan dakwah dengan tulisan yang lain dari ciri afektif adalah tulisan dakwah tidak hanya mengajak secara emosional, tetapi juga memberikan argumentasi logis bahwa nilai-nilai Islam adalah benar dan relevan bagi kehidupan manusia. Kalau ciri tulisan lain, nah itu mengkritisi fenomena modern yang dianggap dapat menggeser nilai-nilai keislaman dan tidak disikapi dengan bijak. Baik, ciri yang ketiga dalam tulisan dakwah yaitu ciri psikomotorik. Nah, ciri psikomotorik ini berkaitan dengan aspek gerak atau tindakan yang nyata dan terampil dalam menyampaikan pesan dakwah. Ciri-cirinya yaitu adanya gerak informasi atau pesan, adanya kesesuaian antara kata dan perilaku, adanya kemampuan dan keterampilan dalam berdakwah, terus adanya kalau misalnya setelah pesan dakwah, setelah membaca tulisan dakwah dengan ciri psikomotorik itu adanya perilaku dan konsistensi dari si pembaca. Ya. Jadi ada respons psikomotorik audiens. Nah, perbedaan tulisan dakwah dan dengan tulisan yang lain dari ciri psikomotorik ini adalah tulisan dakwah mengajarkan untuk mengatakan yang benar. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau tulisan lain dapat memutarbalikkan fakta ya atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nah, tulisan dakwah memiliki pedoman yang jelas dan lebih fokus menyampaikan hal-hal baik, bermanfaat, dan membangun tulisan lain. Kalau tulisan lain kadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau kepentingan perusahaan. Nah, yang terakhir dari ciri tulisan dakwah adalah ciri integratif. Nah, ciri integratif ini
mencakup beberapa aspek penting yang menonjolkan keterpaduan nilai dan pendekatan dalam penyampaian pesan Islam. Adapun ciri-cirinya yaitu berpusat pada nilai tauhid sebagai inti pesan Islam, menggabungkan dimensi kerisalahan atau kebenaran dengan kerahmatan atau aplikasinya. Terus pendekatan integratif menghubungkan ilmu Islam dengan ilmu umum, ya. Menggunakan komunikasi yang sistematis dan terencana, terus menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai asli Islam. Contoh di sini adalah dakwah terapeutik Ustadz Adi Hidayat. Nah, di situ contohnya. Terus ada juga integrasi ekonomi syariah, terus pendekatan integratif interkonektif dalam pendidikan Islam. Itu adalah contoh dari ciri integratif, gabungkan uh, Islam yang mau dakwah dengan ilmu umum gitu ya. Untuk kesimpulannya, materi tentang ciri tulisan dakwah. Nah, ciri tulisan dakwah itu ada memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah ciri kognitif, yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan keislaman kepada pembaca. Yang kedua adalah ciri afektif, yaitu mampu menyentuh perasaan, membangkitkan kesadaran, dan menumbuhkan motivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah ciri psikomotorik, yaitu mendorong pembaca untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri integratif yaitu memadukan aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan secara utuh sehingga pesan dakwah tidak berhenti pada pemahaman saja, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.